Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus keluarga besar almarhum Kanda Bapak Abdul Qahar, istri, anak dan menantu beliau. Wabil khusus juga sahibul hazan, suami dari almarhumah Ibu Nyai Putri, yaitu Bapak Mamit. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah beri kekuatan, Allah beri kesabaran, dan khusus untuk almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para guru-guru kita yang cukup banyak, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Salim HB, Bapak Ketua Musholla Al-Barkah, Bapak Ustadz Haji Nurul Yakin, dan juga Bapak Ustadz Nurul Yakin SAG, Bapak Ustadz Haji Ali Akbar, Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Dustur, Bapak Ustadz Abdul Syakir Nayar MPD, Bapak Humairah, Bapak Haji Dakhoni, Bapak Haji Abdul Ilah, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Aminullah, dan bapak-bapak yang lain, jamaah majelis walimatus safar, walimatut tahlil, ya, majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walimatus safar, Pak, ya. Banyakan ratiban ini. Para bapak hadirin sekalian, malam ini kita iringi doa, Pak, ya, khusus untuk almarhumah Ibu Nyai Putri, dan juga kita iringi doa untuk suami dan ketiga putrinya, Pak, yang masih melanjutkan kehidupan ini. Siapapun orangnya, ketika ada salah satu pasangannya, Pak, ya, yang pulang duluan, pasti berduka
pasti sedih. Apalagi kalau suami hidupnya selalu dilayani, Pak. Merasa ketinggalan, kehilangan, Pak ya. Oleh karena itu butuh doa kita, khususnya kepada suami beliau nih, suami almarhumah ya, Bapak Mamit ya. Bapak Mamit ini yang terbaik dari Allah. Kadang kita di mata kita nggak enak, Pak ya. Belum tentu di mata Allah sama dengan mata kita. Allah lebih sayang dengan almarhumah. Allah lebih mencintai almarhumah. Jadi insya Allah Pak Mamit ya, ini yang terbaik di mata Allah. Biasanya Pak orang kalau ditinggal oleh orang tuanya ya, anak-anaknya bisa lebih dewasa, lebih mandiri. Sama kayak orang yang anaknya banyak, Pak. Ya, anaknya banyak, apa yang merotok gitu ya. Itu biasanya anaknya mandiri-mandiri. Beda yang anaknya 2, 1 gitu, Pak. Karena merasa tercukupi, Pak ya. Dan dia selalu bersandar gitu. Maka kadang apa? Lebih manja, kayaknya lebih susah. Kalau punya anak banyak itu, kepingin baik dia, Pak ya. Hidup dia. Ya. Taga dia pulang dewek, kumpul dewek begitu ya. Punya anak atu jam 9, mana yang bocah di mana adanya ya. Mak bapaknya gelisah, nggak bisa tidur. Tapi kalau anaknya banyak, mah dia emaknya molor bae sama bapaknya ya. Jadi lebih apa? Dia lebih dewasa ya. Oleh karena itu Pak Mamit kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan beban yang sekira kita nggak mampu. Jadi Pak Mamit ini pasti mampu menghadapi, melewati ini semua. Oleh karena itu yang harus dilakukan Pak Mami, satu ya, ridho terhadap keputusan Allah. Kata Nabi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radi dakhalatil jannah. Istri mana saja yang mati kemudian suaminya ridho, maka istri itu pasti masuk surga. Ya, Mama Mamit ridho, Pak Mamit ya. Ridho, ikhlas. Jadi kalau suaminya menerima keputusan Allah, ikhlas menerima ketentuan Allah, maka istri jaminannya masuk surga. Ya, sesuai dengan namanya Nyai Putri, Pak ya. Almarhumah ini di alam kubur udah disambut oleh para bidadari. Ya, kalau suaminya apa? Ikhlas, ridho, karena ini keputusan Allah. Dan kita semua Pak, cuma nunggu mengantri saja. Ya, baru kemarin kita penutupan tahlil di rumah Ibu Sa'diyah. Nah, sekarang di sini, besok malam Sabtu di rumah Pak Haji Abdul Ilah, Pak ya. Terus muter, itu orang mati. Setiap hari, setiap saat ada yang lahir, ada yang mati. Semuanya pasti apa? Pasti mati. Tinggal waktu aja menyusul, Pak ya. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Ibu Nyai Putri ini, Pak, sudah bahagia di sisi Allah ya. Tadi sudah diurai oleh Ustaz Nurul Yakin. Memang saya juga Pak kenal dekat dengan almarhumah, karena memang tiap bulan puasa pasti datang ke rumah saya itu. Nawarin rengginang,
nawarin kue duit ya. Pamang beli temang begitu ya. Jadi beliau ini almarhumah Pak, orangnya memang nggak banyak omong. Orangnya sering membantu ibunya, ya, sering bantu orang tuanya. Kalau anak Pak, sering membantu kedua orang tuanya, sudah Allah siapkan surga, pintu yang paling tengah. Ya, kata Nabi, al-walidu ausatul jannah. Jadi orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jadi karena almarhumah sering berbakti Pak sama ibu bapaknya, makanya Allah sayang tuh. Udah, cabut aja. Jangan sampai nanti kelamaan, ya, baktinya jadi apa? Ketukar Pak. Yang biasanya udah bagus, sering berbakti sama ibu bapaknya, kebangetan bosan, kebangetan lama, kebangetan sering Pak ya, kebalik akhirnya. Udah, cabut aja. Ya. Jadi orang-orang yang sudah atau yang selalu berbakti sama ibu bapaknya, Allah siapkan pintu surga yang paling tengah. Ya. Dalam satu riwayat Pak, surga yang paling nikmat itu surga pintu paling tengah. Itu surga yang paling nikmat. Bahkan dalam riwayat lain, surga yang paling tengah itu Pak disebut surga Aden. Makanya dalam surah Al-Bayyinah Allah sebutkan tuh ayat 7, ayat 8. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyah. Nih kata Allah nih ya, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, dialah manusia terbaik. Ya, almarhumah sampai tutup mata dalam keadaan beriman. Almarhumah sampai ajalnya dalam keadaan melakukan amal soleh, terutama melakukan amal soleh berbakti sama ibu bapaknya. Maka orang yang melakukan beriman, orang yang melakukan amal soleh, Allah sudah nyatakan khairul bariyah, manusia terbaik. Ya, jadi almarhumah ini manusia terbaik karena dia beriman sampai akhir hayatnya, melakukan amal soleh sampai akhir hayatnya. Jadi kalau kita pengen Allah sebut khairul bariyah Pak, maka sampai akhir hayat kita jangan sampai iman kita lepas, jangan sampai kita tidak melakukan amal soleh. Orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin, balasannya surga Aden, tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Ya, surga Aden itu mengalir sungai-sungai. Dan orang yang sudah masuk ke dalam surga Aden Pak, nggak pengen keluar. Saking nikmatnya itu surga Aden. Bahkan dalam riwayat dikatakan apa Pak? Surga itu kan Pak ada 8 pintu. Ya, surga ada 8 pintu. Ada pintu khusus buat orang puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Kalau pintu ini terbuka Pak, dan orang itu masuk yang berpuasa di pintu Ar-Rayyan, maka ketika tidak berpuasa Pak, pintu itu nggak mau menerima orang yang tidak berpuasa. Jadi surga pintu Babur Rayyan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ada pintu surga, pintu sholat. Orang-orang yang mengerjakan sholat masuk ke situ. Kalau ada orang yang tidak sholat, nggak akan bisa masuk.
pintu sedekah, ya. Nah, dari sekian banyak pintu surga yang paling tengah itu yang disebut surga Aden. Orang yang bisa masuk surga Aden itu, Pak, dia bisa menjelajahi itu pintu-pintu yang lain, ngerasain. Oh, ini pintu sholat, ini pintu zakat, ini pintu sedekah, ini pintu puasa. Kalau dia masuk dari pintu yang mana tuh? Tengah. Dia bisa ngerasain semua-muanya tuh. Ya. Nanti yang membawa kita tuh, Pak, adalah organ tubuh kita. Karena dia udah otomatis. Kalau di akhirat kelak, Pak, mulut kita ini nggak berbicara. Jadi kalau kata kita dalam depan pintu penjaga ya, kan pintu surga ada penjaganya malaikat. Pengen coba-coba umpamanya pengen masuk surga Aden, nggak usah pakai dicegat sama malaikat. Lu mah bukan hak masuk Aden, bukan, nggak bisa begitu, nggak. Memang kaki kita, Pak, yang udah nggak mau melangkah. Makanya dalam surah Yasin apa? Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kata Allah apa? Satu hari nanti mulut-mulut kalian kami tutup. Mulut kita nanti di akhirat udah nggak bicara. Kalau di sini sering apa? Sering ngomong. Ya. Terutama ngomong yang tidak bermanfaat. Ngomongin orang banyak ya. Guncingin orang ya. Nanti di akhirat nakhtim, kata Allah, kami tutup mulut-mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, tangan kalian yang berbicara. Jadi tangan kita apa yang ngomong? Kalau memang ini tangan, Pak, tukang ngeraba yang bukan haknya, Pak ya. Ya. Tangan ini tukang ngambil yang bukan haknya. Ya, bukan punyanya, main bawa baik. Maka dia jalan sendiri, ngomong sendiri, pindah ke tempatnya yang tepat buat dia. Kemana tuh, Pak? Neraka gitu. Makanya pintu neraka itu juga ada berapa? Ada 7. Ya. Pintu neraka ada 7. Dia akan menggodok dosa dari 7 dosa organ tubuh kita. Ya, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, termasuk dosa apa? Dosa kemaluan. Ya, kalau ada kemaluan yang main asal ceblok baik, ya Pak ya, umpamanya ya, dia dewek yang ngomong. Nah, ini nyemblok si anu di anu, nyemblok si anu di anu, begitu, Pak. Ya, ngaku dia ngomong dia. Mulutnya nakhtim, kata Allah. Mulutnya nggak ngomong. Mulutnya Allah tutup. Maka orang-orang yang bisa masuk surga Aden tadi, dialah tadi anggota jalan, Pak, anggota tubuhnya yang jalan sendiri. Ya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata kaki, emang saya yang jadi saksi apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nggak mungkin, Pak, berdusta pada hari kiamat nanti, Pak. Ya, kalau sekarang di dunia mulut kita sering berdusta, sering berbohong, tapi nanti di akhirat nggak ada satupun yang terlewatkan. Ya, kalau seandainya nih tangan bohong, Pak, tangan bohong, kata kaki, wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. No, nyolong ayam orang, nyolong motor orang, Pak ya. Ini kaki tangan nih ngotek-ngotek tuh kalau nyolong ya. Kata tangan bohong, saya kagak nyolong. Kata kaki, emang gue yang nganterin. Gue yang jadi saksi, gitu kata kaki. Jadi nggak ada yang bohong, Pak. Ya. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi. Incel lah, Pak, diem ya. Ya. Ini almarhum apa ya, alhamdulillah nih. Surga Aden, Pak. Jadi bisa ngerasain nih ke surga ini, ke surga ini, surga ini. Makanya setret
kalau ada orang yang mendapatkan surga Aden, Pak, orang itu udah nggak pengen surga yang lain. Karena dia surga yang paling nikmat. Walaupun ada lagi, Pak, yang lebih nikmat lagi. Surga apa, Pak? Firdaus. Ada lagi tuh. Kita mah, Pak, ya mau surga apa kek, yang penting apa, Pak? Masuk, Pak, yaudah ya, gitu ya. Mau surga puasa kek, ya, mau surga sholat kek, mau Aden apalagi apa? Firdaus ya. Makanya yang namanya Firdaus itu harus bener-bener tuh. Ya. Namanya Firdaus ya, orangnya sebalik ya lagi, Pak ya. Nah, Firdaus itu Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ya. Alladzina hum yarisuna firdaus. Ya. Jadi surga yang paling a'la, paling tinggi ya surga Firdaus. Para bapak hadirin sekalian. Nah, ini almarhum apa ya, insyaallah, Pak, dengan kebaikan, dengan berbaktinya almarhumah kepada orang tuanya, ini membuat almarhumah akan menempatkan surga Aden. Amin ya rabbal. Buat kita nih, Pak, yang masih hidup ya, terutama buat anak-anaknya yang masih ada. Ada Ustadz Subur, ada Hamim, satu lagi tadi ada ya. Ya. Ini orang tua tinggal atu. Ya. Kalau kata pepatah Arab, kemarin saya sudah sampaikan, al-walidaini kal-ainaini, gitu, Pak. Dua orang tua itu seperti dua mata. Kalau matanya satu yang hilang, kamu buta sebelah. Ya. Ini mata yang satu udah hilang. Almarhum Kanda Abdul Qahar, Pak ya. Tinggal atu nih mata. Ya. Pelihara, jaga. Apalagi yang tinggal cuma apa? Ibu. Seorang ibu doanya 3 kali lebih cepat Allah kabul. Makanya ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling utama saya muliakan? Ibu kamu. Siapa lagi Rasulullah? Ibu kamu. Sampai Rasulullah nyebutkan 3 kali. Bersyukur. Ya, Ustadz Subur, Hamim ini masih punya kunci surga, tinggal atu. Kalau sampai nih, Pak, yang tinggal atu disia-siakan, pas dengan ancaman Rasulullah. Kata Nabi apa? Rogima anfu. Binasa nih anaknya. Celaka nih anak, celaka, kata Nabi. Kata Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang celaka? Ada anak yang punya orang tua, sudah sepuh, menyebabkan anak ini tidak masuk surga. Ini yang saya bilang tadi, kenapa tadi almarhumah Allah cepat, Pak, ambil tuh. Ya, karena Allah sayang. Biar ada yang duluan masuk surga tuh. Nanti kan dia udah jemput tuh. Kalau ada emaknya, bapaknya. Nah, ternyata emaknya, bapaknya, umpamanya nauzubillah, Pak ya. Dicari di surga, nggak ada. Surga sholat, nggak ada. Surga puasa, nggak ada. Surga sedekah zakat, nggak ada. Di mana nih nyago sama bapak gue ya? Nah, ternyata almarhumah udah duluan, Pak. Dicari, diangkat, diberikan syafaat. Ya, karena telah berbakti sama orang tuanya. Makanya yang masih hidup ini ya, berebutan tuh, Pak, berebutan. Kalau perlu emaknya berak diapain? Cebokin itu. Ya, jangan sebaliknya, Pak. Jangan sebaliknya. Pokoknya gua masih hidup, biarin yang nyuci dia, yang masak dia, yang nyari duit dia, begitu, Pak ya. Nah, ini jangan sampai, Pak ya. Rugi besar, kata Nabi. Celaka besar kalau ada anak punya orang tua yang sudah sepuh, menyebabkan dia tidak masuk surga. Jadi buat Ustadz Subur dan saudaranya, pintu surga terbuka lebar. Tinggal mau masuk apa kagak. Ya. Kalau mau masuk, ayo tuh, rawatin. Ya. Muliakan dia, bikin dia bahagia. Bikin dia tersenyum. Bukan malah sebaliknya. Sal pulang datang, emaknya nangis. Ngapa nangis ya? Lu dari mana sih lu? Kagak pulang-pulang lu? Gitu, Pak ya. Kagak datang-datang ya. Maka insya Allah mudah-mudahan yang tinggal satu pelihara.
Doanya mustajab. Jadi kalau masih punya orang tua mah Pak, gampang. Datang aja nyak doain. Nih hajat saya ininya, hajat saya. Gelar sejadah emaknya. Sholat hajat, minta sama Allah. Nggak ada hijab. Nggak ada penghalang. Ya, doa orang tua itu doa yang pasti mustajab. Nah kalau malam ini Pak ya, malam ini alhamdulillah kita yang masih hidup, anak-anaknya yang masih hidup, Allah kasih apa tuh? Kasih pelajaran ya. Agar kita bisa memanfaatkan sisa hidup kita. Sekarang kan orang mati Pak kagak nunggu tua. Ya kalau dulu mah ya innalillahi anu gitu Pak ya. Ya emang udah tua ya, wajar gitu, biasa aja gitu Pak ya. Kalau almarhum Pak kita dapat informasi, Sanur Yakin tadi kaget. Wah, datang-datang udah informasinya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit apa gitu Pak. Masih muda udah Pak. Udah kembali. Tidak mustahil Pak. Ya, besok, lusa, bulan depan kita tinggal menyusul. Karena tugas kita berarti apa? Melakukan amal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beriman, kita beramal soleh, pasti balasannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Pak. Almarhumah ini termasuk orang yang membantu ekonomi suami, Pak ya. Kan ya, jarang juga Pak perempuan yang membantu ekonomi suami. Dulu di zaman Rasul ada perempuan datang. Ya Rasulullah, suami saya udah nggak kerja. Kerjaannya ngabisin warisan dari orang tuanya. Ya. Apa perlu saya nyari nafkah? Begitu Pak. Itu perempuan ngadu ke Nabi. Kata Nabi apa? Kasih solusi. Kalau ada laki nganggur, bininya yang nyari apa? Duit, boleh lu minta cerai. Begitu Pak. Ya. Tapi suami apa istrinya nggak mau. Nggak mau. Ya orang kan cerai itu banyak alasan Pak ya. Kalau Anda nggak mau, kata Nabi, ya kalau kamu nggak mau bercerai, kamu tinggal pilih yang kedua. Ya, yang kedua yaitu boleh mencari nafkah. Membantu nafkah suami dengan syarat kalau suaminya apa tuh? Nganggur. Ya, nganggur Pak ya. Kalau ada perempuan Pak, seorang istri membantu ekonomi suami, maka dia memperoleh pahalanya berlipat. Satu, pahala infak sedekah. Ya, yang biasa didapat oleh suami. Suami kan Pak nyari nafkah, nyari duit, pulang ke rumah, ditedeng sama bininya, ditedeng sama anaknya, itu infak. Ya, kalau infak berarti apa? Berpahala. Ya, keringat suami itu mencari nafkah kemana-mana di luar sana, pulang ke rumah untuk menafkahi istri dan anaknya, itu infak, berpahala. Ya, makanya disebut infak Pak. Kenapa? Infak itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Seberapapun didapat ya pahala. Pulang bawa duit 2 juta pahala. Pulang bawa duit 10 juta apa? Pahala. Pulang bawa duit sekarung apa? Asal jangan boleh nuyul aja tuh Pak ya. Nah, boleh ngerampok, boleh nipu umpamanya ya. Jangan. Ya. Jadi kalau pahala yang seharusnya itu pahala suami, karena suami tidak bekerja dan yang bekerja istrinya, maka istri sudah mendapatkan pahala infak sedekah. Itu pertama. Yang kedua, si istri mendapatkan pahala menyenangkan suami. Ya, senang nggak Pak? Kalau punya istri pulang bawa apa tuh? Duit. Jangan ada cerita begini Pak, istrinya yang kerja, kata suami, sini gue minjem ATM lo.
Diminjem ATM-nya diambil buat dia kawin lagi Pak ya. Gitu ya. Nah, kan kebangetan itu Pak ya. Ya, jadi bini yang kerja, lakinya minjem apa? ATM-nya dikasih, duitnya buat apa? Kawin lagi Pak ya. Ya, ini kebangetan ya. Jadi kalau ada istri yang mencari nafkah, dia sudah mendapatkan pahala menyenangkan suami. Dan yang ketiga Pak, dia mendapatkan pahala membahagiakan anak-anak. Kan biasa Pak, kalau istri udah pusat nyari duit Pak, dia udah jarang-jarang minta sama lakinya. Anaknya minta gak udah disodorin baik. Ya ya. Kan kalau bini gak punya duit, no, sama babal sana minta, sama babal sana. Gitu Pak ya. Tapi karena dia punya duit Pak, anaknya minta, nedeng, dikasih. Yang seharusnya itu pahala untuk suami, tapi karena suami tidak mendapatkan itu, maka pahala itu untuk istrinya. Jadi kalau kita hitung-hitung Pak ya ini ya, Masya Allah, almarhumah sudah bertumpuk apa tuh? Pahala kebaikannya. Ya, pahala karena dia seorang ibu, pahala karena dia berbakti sama ibu bapaknya, pahala karena dia juga apa? Ikut membantu mencari nafkah. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Saya bilang tadi kesimpulannya Pak Mamit ya, kesimpulannya satu doang dah, ikhlas ridho. Kalau ikhlas ridho, maka pasti apa? Dakhalatil jannah. Istrinya pasti masuk surga. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat almarhumah, biar Allah tempatkan kuburnya taman daripada taman surga. Khusus juga buat Pak Mamit dan ketiga putri-putrinya ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah ganti rezekinya dengan pengganti yang lebih banyak dan lebih baik. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.